Shalom semuanya, selamat pagi Kerinduanku Ministry. DKI Jakarta sudah bukan lagi ibu kota. Namanya cinta tak hanya sekedar kata-kata. Hari ini kita akan membahas tema yaitu buktikanlah cintamu. Tapi sebelumnya sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh bernafas, semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan baik, Tuhan setia. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kami. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami doa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang siap diberkati katakan, amin, amin. Hari ini tema kita adalah buktikanlah cintamu. Ada seorang laki-laki, dia punya pacar. Setiap menit dia bilang sama pacarnya, I love you, I love you. Menit berikutnya, wo aini, ya kan? Menit berikutnya, ti amo. Pokoknya setiap waktu dibilang I love you. Tapi ngajak makan nggak pernah, ngajak ketemu nggak pernah, nanya kabar nggak pernah. Bahkan dia selingkuh punya pacar di banyak tempat. Artinya dia nggak benar-benar mencintai. Kenapa? Karena cintanya hanya sebatas kata-kata. Yang namanya cinta harus dibuktikan dong. Dengan apa? Dengan action kita. Ada quotes yang bilang, action speaks louder than words. Aksi kita berkata lebih banyak, lebih keras daripada kata-kata kita. Begitu juga dengan kekristenan kita. Ada banyak orang Kristen, di mulut bilang, aku cinta Tuhan Yesus. Ya kan? Bahkan dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi yang dilakuin apa? Ngerokok tetap, main judi tetap, terus dia ngelakuin hal-hal yang Tuhan gak suka gitu. Artinya apa? Cintanya hanya di mulut saja. By the way, gimana sih caranya untuk kita bisa mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Ulangan 30 ayat 16 katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Firman Tuhan katakan, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Firman Tuhan juga katakan, Yesus sendiri yang ngomong begini. Yesus bilang simple banget. Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bang, gak salah segala perintahku. Artinya termasuk yang mengasihi musuh dan berdoa buat menganiaya kita. Semuanya nih bang, beneran. Ya, Yesus yang bilang kok, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Artinya kita gak pilih-pilih perintah Tuhan mana yang kita suka, mana yang kita gak suka. Artinya kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, kita mau untuk ngelakuin apa yang Tuhan katakan. Sama-sama tulis di kolom komentar, ketika aku cinta Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi pertanyaannya gini, susah nggak? Susah banget. Susah banget. Selama kita masih punya daging, selama kita masih hidup, kita mungkin nggak akan bisa untuk ikutin segala perintah Tuhan. Makanya kuncinya di ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan tahu itu susah, Tuhan tahu itu nggak gampang. Makanya di ayat berikutnya Tuhan langsung bilang gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kuncinya di ayat ini. Kuncinya adalah ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Kuncinya, kekuatannya bukan pakai kekuatan kita sendiri.
Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita akan selama-lamanya bisa jatuh dalam dosa. Tapi, kalau kita andalkan kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mampu untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mungkin ada beberapa saudara yang bilang, Tuhan, aku tuh mau bertobat, aku tuh mau buat berubah, tapi aku jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke dosa yang sama. Ya, kalau kamu masih pakai kekuatanmu sendiri, kamu nggak akan sanggup. Makanya kamu perlu Roh Kudus yang memampukan kamu. Dan tahukah kamu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam? Firman Tuhan katakan juga di ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, setiap hari kita perlu hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus ingetin di hati kita tentang apa yang Tuhan katakan. Dulu waktu masih muda, kita semua pasti pernah berdosa. Saya waktu masih muda, seringkali jatuh dalam dosa. Tapi di hati nih kayak Roh Kudus ingetin, jangan. Dan pada akhirnya, bukan karena kekuatan saya bisa berubah hari demi hari. Semua karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin. Karena Roh Kudus yang memampukan. Ada banyak orang DM, Pak, saya orang berdosa, Pak. Saya pengen bertobat, tapi nggak bisa-bisa. Saya selalu jatuh. Saya cuma balas simpel. Kalau kamu masih pakai kekuatanmu sendiri, kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu minta tolong Roh Kudus untuk mampukan kamu, pasti kamu bisa untuk bertobat. So, hari ini kamu punya Roh Kudus. Tulis di kolom komentar, di kolom komentar, aku punya Roh Kudus di dalamku. Hari ini kita akan doa supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan karena kita mengasihi Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau buka hati kita buat Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat setiap kita. Untuk kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami di dunia ini sendirian. Tapi Tuhan berikan penolong bagi setiap kami, yang hidup di dalam kami, tinggal di dalam kami. Yaitu Roh-Mu sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan katakan. Kami tahu ini gak mudah. Kami tahu kami gak akan sanggup kalau pakai kekuatan kami sendiri Tuhan.
Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami yang akan memampukan kami untuk kami bisa hidup di dalam pertobatan. Untuk kami bisa hidup dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kami doa, Roh Kudus, kuasai setiap hati pikiran kami. Kuasai setiap kehidupan kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan katakan. Bagi setiap saudara, kalau saudara ada dosa hari ini, minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia akan menyucikan kita. Minta ampun sama Tuhan kalau saudara ada dosa. Yang kedua, minta Roh Kudus memampukan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami hidup di dalam pertobatan. Segala dosa, segala keterikatan, segala kuasa iblis, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kini kami dijadikan baru, serupa dengan gambarannya Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hidup selalu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkatimu dan yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.